Halo semua, gua Adrian, diaspora Indonesia di UK, Halo, gua Agung, diaspora Indonesia di Belgia. dan kita kembali Eh, lagi ya Gung di podcast kita ngobrol santai soal yes, topik yang lagi hot kabur aja dulu dan kita kedatangan temen lama gue yang ada di Malaysia sekarang, di Ronald, negeri jiran, di negeri korban jiran. kita kali ini dari negeri jiran Malaysia. Yoi, Kelas kakap juga ini, kelas kakap juga ini. kelas kakap, kelas kakap. Ini pentolannya Kuala Lumpur ini. Tolong Kuala Lumpur. Ronald. Dan kita baru sadar Gung ya, kita ada Nah, persamaan. Kita semua ternyata tiga-tiganya adalah mantan anak BINUS. Betul, Binusian iya. Rusian. yang Tapi buat tersesat di negeri orang. klarifikasi dulu, BINUS buat gue sih BINUS tidak membantu nih buat kita ke luar negeri gitu. Kalau gue, Waduh, iya jangan sampai gini loh. Baik, baik. Kita Ya, lulusan BINUS, ntar nama nama kita dicomot gitu buat promosi. Oh lu di BINUS nih lu bisa ke luar negeri, nggak begitu juga kan? iya, iya, betul, 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 Kalau, betul, betul, nah, betul. santai-santai Nal. Yes, Baru mulai, jangan langsung ngegas. ya, ya. Secara enggak ini langsung nggak memang tidak ngegas. membantu sih memang. Disclaimer dulu. Disclaimer, betul, betul, betul. Kalau kalau Kita mau masih pakai set kita buat expectation. promosi harus ada kontraknya gitu ya. Betul. Nah, kalau ada Iya, iya, kontrak iya. ya, hitam di atas putih ya boleh lah gitu. Nanti mungkin next podcast nih kita ada logonya Iya, nih iya. di sini nih. Baik, baik, baik. Coba perkenalkan diri dulu, Ronald. Oke, sip, sip. Halo semua, nama gua Ronald. Gua dulu kuliah di Jakarta, asli Jakarta, sekolah semua di Jakarta. Semenjak 13 tahun terakhir, gua kerja di KL. Gua kerja kerja di salah satu financial services UK company. Ya, role gue itu teknologi product owner, maybe buat gampangnya ya tech lead lah, lead engineer, something like that. Nah, Oke. Lumayan satu bidang sama gue. Gue juga di financial service. Digital payment tapi. hmm. Oh, gue di credit rating, Bung. Eh, oke, oke. Sebelum ke Malaysia pernah kerja di Indonesia nggak? Abis lulus Eh, S1 Pernah sempat kerja nggak di setelah Indonesia? lulus, ya, setelah lulus S1, gue 4 tahun kerja di Indonesia, di Jakarta, di dua company yang berbeda ya. Nah, jadi gue cukup 4 tahun itu, 4 tahun Oke, pertama karir gue habiskan di Jakarta. oke, oke. Terus setelah itu ke Malaysia itu studi atau langsung dapat kerja di Malaysia? Gue dapat kerja. Gue nggak pernah studi di Malaysia. Jadi saat itu gue mencari kerja. Saat itu kan kita belum LinkedIn itu belum terlalu hype kayak sekarang nih. Jadi saat itu gue di Jobstreet sama Ya, ya, ya. Monster kalau nggak salah ingat. Nah apply, dipanggil, dapat kerjaannya. Sejak saat itu sampai sekarang, Oke, ya gue masih di sini. oke. Dulu kenapa sih pengen keluar negeri? Pengen dan waktu itu dulu mikirnya apa cuman Malaysia doang? Apa kenapa nggak ke Singapura misalnya atau ke Australia gitu untuk nyari kerja? Kenapa gitu? Iya, ini ceritanya nih cukup unik nih. Ke Malaysia itu gua kerja di luar ini karena ada teman gue pas gue jalan-jalan nih ke Singapura ya, gue ketemu teman gue, Adrian juga kenal gitu. Kita teman kuliah bareng, gue cerita lah gimana kerja di Indo segala macam. Dia pun pernah kerja di Indo dan dia tahu lah kurang lebih cerita gue nih match dengan dia biar kita di Hmm, company yang totally different gitu. Dia bilang gini, kan lu di ya. Indo nih kerja pergi pagi pulang malam, kadang weekend dicariin. Capek kan? Kalau capek kenapa lu nggak kerja di luar aja gitu? Duitnya lebih, eh kerjanya capek-capek juga gitu. Nah, gue kepikir betul juga apa yang diomongin. Nah, sejak saat itu gue carilah kerjaan itu di dua negara, Singapura sama Malaysia. Kenapa gue nggak consider Australia? Karena itu buat gue terlalu jauh dari keluarga. Saat itu gue susah ninggalin orang tua gue gitu. Oke, Karena mereka emang udah oke, pensiun segala macam. oke. Gue takut kalau gue butuh pulang, kalau Malaysia atau Singapura kan 1-2 jam ya. Ya, 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 Jadi cepet lah gue kalau pulang. ya. Mhm. Jadi
Mo- motivasinya lebih ke uang ya, ke money Saat manufacture itu ya, sih iya sih. Iya, saat itu sih iya. saat itu ya. Dan dan milih Singapura atau Malaysia gara-gara keluarga. Oke, oke. Kalau sekarang nih setelah Iya. 13 tahun di Malaysia, masih di Malaysia kan berarti menurut gue masih ada lah motivasinya gitu untuk tinggal di luar negeri sebagai diaspora. Ada perubahan nggak tuh? Kenapa tetap di Malaysia nggak pulang aja atau pindah ke negara lain gitu? Ah, perubahan itu lebih ke penambahan ya. Manufacture tetap ada ya. Karena kita nggak bisa bohong. Kita kerja untuk uang. Ya, Realistis betul. saja. Oke. Nah, salah satu lagi yang gue Oke, lihat oke. nih di sini tuh lebih, ini pengalaman gue ya. Mungkin buat orang lain yang di Malaysia pengalaman berbeda ya. Gue nggak tahu ini yang gue omongin. Disclaimernya ini based on my own experience gitu. Jadi gue lihat di sini Hmm, tuh suasana ya. kerja itu lebih work life balance ya. Kalau gue dulu di Indo 9 to 5 katanya sih Oke. fleksibel. Yang fleksibel itu cuma pulangnya gitu. Jadi datangnya nggak fleksibel. Datangnya lu jam 9, pulangnya lah fleksibel. Dalam Oke. artian lu bisa pulang jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Bahkan gue pernah nginep di kantor gitu. Oke. Nah, kalau di sini Oke. pengalaman gue itu work life balance-nya sangat terjaga. At least di company gue lah. Oke. Oke. Gue cukup surprise sih karena Indonesia Malaysia ini kan apa ya? Kayak negara saudaraan gitu ya. Harusnya secara kultur, secara ya banyak hal lah sangat mirip, tapi eh, work ethics-nya beda ya. Work culture-nya beda ya. Maksudnya gini, di pengalaman gue gini, gue juga surprise gitu. Gue pikir dengan kerja di luar itu workload gue bakal lebih gitu, lebih di-expect dari Indonesia gitu. Karena gimana juga di sini gue dibayar lebih, Oke, ya lu dibayar lebih, lu kerja lebih. Logikanya kan begitu. Tapi kenyataan yang gue dapetin selama 13 tahun ini di betul. dua company yang berbeda, kayak oh enggak gitu. Jadi kalau lu libur lu cuti, mereka appreciate cuti lu gitu. Jadi mereka berusaha nggak mencari lu gitu. Bahkan gue bisa inget nggak Oke. lebih dari 5 kali gue dicari saat gue cuti. Dan itu pun dicarinya untuk bukan gue harus standby di laptop. Mereka cuma nanya, aduh gue sorry gue mesti ganggu lu pas lu cuti. Kita nggak ada yang tahu password server ini. Oke. Dia sampai minta maaf berkali-kali untuk nanya password yang gue ketik. Bahkan nggak sampai 1 menit itu udah beres, enter. Gitu doang gitu. Oke. Atau Oke, pernah oke. lagi ada Oke, teammate gue oke, nanya, oke. yang ini udah diupdate belum ya di server? Udah gitu doang gitu. Jadi bukan gue yang harus login ke laptop kerja pas syuting, enggak, cuma menjawab lah. Dan abis itu nggak diganggu lagi. Ya, ya, ya. Eh, Kalau di luar urusan kerja ada nggak yang memotivasi lu? Di luar urusan kerja dan Ah, urusan karena deket ya Malaysia dan Indonesia. hmm. Mungkin nasi lemak lebih enak daripada nasi uduk mungkin gitu Oh, kali ya. oh, paham, paham. Gini, kalau soal makanan sih sama ya, bisa dibilang similar lah. What you can find in Indonesia, you can find it here. Most of them. Sangat dekat. Ini gue Oke, ngomong Indonesia dalam artian oke. gue nih orang Jakarta. Jadi Jakarta to KL. Gue rasa Ya, secara ya, ya. kota to kota ini apple to apple lah ya, ibu kota ke ibu kota gitu. Ya, 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 ya. Ya, Gue ya, ya. berasa orang-orang di sini tuh, sorry to say, mereka lebih educated. Dalam artian begini ya, kalau di Jakarta Oke. itu sangat-sangat lazim lu di trotoar motor itu ngikut gitu, jalan bareng lu gitu. Damping-dampingan lu jalan Oke, dia di samping oke. lo gitu. Di sini gue nggak melihat itu banyak Oke, kejadian. Gue oke. nggak bilang ini 0% nggak ada, enggak juga gitu. Tapi di sini lebih culture. Dan Ya, ketika lu bilang, lu jangan naik trotoar. Kalau di Indonesia, waduh, lu bisa viral, bos. Lu bisa masuk IG. Seorang pemuda dengan lantang menantang ojol untuk tidak naik ke bener. trotoar. Wah, muka lu dipampang. Lu dihujat. Ini kan lagi macet. Nggak toleransi lah ini. Nah, kalau di sini enggak. Ketika mereka salah,
mereka Kayak tahu mereka salah dan mereka say sorry. Jadi kalau oke, lu bilang oke. secara culture deket, Lebih gue beradab ya. agree, uh, gue agree, tapi ada juga disagree-nya. Culture dalam artian bahasanya doang gitu, mirip. Melayu sama uh, Indonesia mirip. Ah, Nah, tapi secara kehidupan mereka lebih culture. Ini based on on experience dan oke, ini di oke. KL ya. Kalau di kota-kota kecil mungkin Melaka, Ipo, gua nggak terlalu perhatiin gitu. Oke. Jadi intinya lu lebih betah lah ya di Malaysia ya, dengan orang-orangnya gitu. Yes, iya. Oke, oke. Gue mau itu nggak nyentuh lagi yang urusan money matters. Jadi kalau Oh misalnya silakan. dibandingin Ronaldo kan pernah kerja di Jakarta dan pernah kerja di Kuala Lumpur ya, sama-sama capital city gitu. Dari sisi rasio Hmm. pendapatan dan pengeluaran bagaimana? Oh gini, gue ambil gampangnya aja ya. Dulu pas gue di Indonesia nih, gue satu kali makan siang itu mungkin yang normal ya, kayak warteg atau restoran yang nggak wah tapi oke lah gitu, sekitar 10.000, 15.000 ya. Itu dengan rasio income gue saat itu. Pas gue ke Malaysia, dengan income gue yang naik, tapi harga makanan relatif nggak naik gitu. Jadi dengan ya mungkin naiknya sedikit gitu. Kalau tadi 10.000 sampai 16.000, ini Oke. 12.000 sampai 17.000 gitu. Jadi nggak kentara. Bahkan ini yang gue ngomongin dalam level food court yang lebih bagus, bukan level warteg. Gue sama sekali nggak anti warteg. Gue bahkan sangat fans dengan warteg, tapi ini cuma buat comparison aja ya. Dengan gue di food, kalian tahu tuh food courtnya, ya, yang lu biasa datang dari waktu gue pertama kali di KL. Nah itu gue bisa makan ya uang saat itu 5 ringgit, gue kali kurs ya 15.000, 17.000 itu gue udah bisa makan enak. Jadi Oke. income dengan Oke. expense itu income-nya naik, expense-nya relatif tetap. Oke, oke. Ini Jadi rasionya income malah naiknya mengecil gitu. signifikan nggak? Dua kali lipat atau apa? Oh, Oke. income-nya bisa sampai 3 kali lipat, tapi expense-nya mungkin nambah satu, Oh, bahkan wow. kalau gua hitung-hitung nggak sampai nggak sampai 2 kali gitu, mungkin 1,5 kali lah. Dan gua lihat lagi ini 1,5 kalinya karena gua hobi jajan gitu, karena di sini kan banyak jajanan Oke, makanan oke. makanya wah itulah hobinya gua gitu. Oke. Interesting ya. Gue pikir Hmm. bedanya nggak jauh sama Malaysia untuk urusan gaji. Ternyata lumayan jauh Jadi ya, sampai 3 kali lipat. Ya, ya, eh, ya. iya, lumayan jauh lah. Tapi kalau teman ada juga gitu, gue tahu orang-orang yang gajinya di Indonesia pun di atas gue itu ada juga gitu ya. Tapi ini gue ngomong in general lah kurang lebihnya. Mungkin standar gaji di Ya, Malaysia ya. kalau gue bisa put number itu 2 sampai 3 kali lah. Nggak mesti segitu, tergantung hoki-hokinya kalian juga di Indo. Ya, Gue ya, tahu ya. ada banyak yang sekarang income-nya Ya, gila-gilaan. ya, ya. Oke, oke, oke. Eh, Lu ada rencana pindah ke negara lain nggak? Atau lu mau stay aja di Malaysia gitu untuk long term? Misalnya lu mungkin mau pindah ke Ah, Singapura karena mungkin negaranya lebih bersih, mungkin gajinya lebih gede, oh, sedangkan mungkin secara kalau itu kehidupan mungkin lebih lebih kurang lebih sama lah ya sama hmm. Kuala Lumpur. Oke, untuk saat ini gue belum ada rencana ya, tapi kalau ada opportunity yang datang gitu, ya why not gitu. Semua itu open. Oke. Gue sih open ya. Bahkan untuk pulang pun gue masih open selama opportunity itu comparable gitu dengan konsekuensi gue harus meninggalkan kehidupan gue yang udah nyaman di sini. Ya pokoknya itu semua negotiable lah. Gue nggak nothing set in stone actually. Oke. Karena lu bilang lu ada rencana untuk, maksudnya lu open untuk pulang gitu ke Indonesia. Hmm. Selain untuk eh, opportunity yang lebih baik mungkin ya, which is Mhm. nggak tahu ya datangnya kapan gitu. Eh, Hmm. Mungkin nggak lu pulang ke Indonesia hanya untuk pensiun. Udah beres nih kerja, duit lu udah banyak nih dari Malaysia.
umur 60-an Oh, pulang, ada nggak kepinginan untuk pulang pensiun? ah, untuk itu mungkin ya, mungkin aja ya. Ini kan masih cukup lama kan ya, range itu masih lama ya. Gue sih nggak menutup kemungkinan juga gue pensiun di Malaysia atau di Indonesia. Nah, apalagi istri gue tuh di Indonesia sekarang kan. Dia nggak ikut gue ke Malaysia karena faktor Oh. pekerjaan dan juga faktor orang tua. Jadi dia di Jakarta. Jadi gue pulang pergi lah, mungkin sekitar sebulan, 2 bulan. Nah, mungkin kalau gue udah mendekati usia pensiun, gue akan ngomong sama dia di mana kita mau pensiun. Jadi ini semua lebih kayak discussion based lah. Apa kita mau di Indo pun di Oke. mana? Karena dia bukan orang Jakarta, apa kita mau Ya, ya. eh, pindah kota atau ke Malaysia atau mungkin negara lain? Kayak gue dengar banyak orang-orang yang juga Oke. pensiun itu di Australia. Jadi istri lu nggak mau ya tinggal di Malaysia untuk sekarang-sekarang ini. Kalau misalnya Untuk dia dapat sekarang ini misalnya dia kerjaan di Malaysia mungkin. hmm, gua doubt juga sih karena dia itu kerja di bidang yang localized, maksudnya dia kerja di bidang properti itu kan eh, urusannya sama pajak, sama Oke, law, oke. apa, sama compliance, legality, something like that itu kan bukan sesuatu yang bisa lu pindah negara dengan easily gitu. Kayak kalau kita kan IT, kayak gua Ya, programmer dimanapun gua coding sama outputnya, inputnya sama, outputnya sama. ya, 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 ya. Kayak kita kan semua orang IT di sini. Ya, 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 ya. Oke. Hmm. Jadi kalau menurut gua lu bakal eh, kemungkinan bakal pulang ke Indonesia lebih besar ya karena ada efek istri juga ya. Nah, iya, bisa bisa dibilang begitulah. Eh, oke. Sekarang gue pengen bergeser sedikit nih. Karena ya ini salah satu alasan kenapa kita bikin podcast ini karena ada yang viral dan trending soal kabur aja dulu ini. Menurut lu Hmm. gimana nih? Ada tanggapan nggak untuk kabur aja dulu orang-orang muda atau yang mungkin yang udah nggak terlalu muda yang mau kabur aja dulu ke luar negeri untuk bekerja entah studi entah entah kerja. Lu support nggak? Atau lu termasuk orang yang eh, nggak terlalu suka nih terlalu banyak orang Indonesia di luar negeri. Oh, oke. Gua sih uh, personal opinion, gua tanggepin soal hashtagnya dulu kali Gung ya. Ini kan hashtagnya kabur aja dulu, bener nggak ya? Kabur gitu. Ya, ya, Kabur ya. itu kesannya kita yang salah gitu. Hmm. Kayak lu kan ngambil duit nih, ngambil duit perusahaan, lu kabur gitu. Lu ada utang, lu kabur Ah, gitu. iya, iya, iya. Kesannya lu yang salah gitu. Jadi ini yang gua nggak suka dengan hashtag Interesting. ini gitu. Mungkin ini bisa kita Ah, bukan oke. kita bisa apa bisa kita pikirkan bukan kabur karena kita nggak ada di posisi yang salah gitu. Kalau kita koruptor, kita Oh iya, pergi iya, ke luar iya. negeri, itu kabur gitu. Tapi kita kan bukan kabur gitu. Kita mencari Tolong gitu opportunity ya. yang Iya, iya, sangat iya, iya, iya. yang lebih gitu. Mungkin kita kalau Ah, bahasanya migrasi aja dulu gitu, pindah aja dulu. Itu lebih soft pindah lah. aja dulu. Oke, Oke lah. iya, 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 iya. Minggat Nah, aja pindah dulu aja dulu gimana? ya. Iya, Nah, iya. minggat aja dulu masih oke Oke. lah. Minggat itu sebetulnya bisa dua ya, positif negatif gitu. Tapi oke lah, itu urusan nanti lah. Ya, ya, ya. Masalah semantik bahasa itu Ya, belakangan. Nah, yang tadi lo tanya ya, kan, ya, ya, ya. gue setuju atau enggak? Gue sangat-sangat mendukung kalian yang usia berapapun untuk coba keluar. Kenapa? Eh, Begini, jadi kalian tahu, kayak gue sendiri, nggak usah jauh-jauh, Singapura, Malaysia, sorry, Jakarta, Malaysia, ya Indonesia, Malaysia, itu cuma 2 jam flight. Tapi dengan 2 jam itu, culture, work ethic, itu sudah berbeda. Nah, gue jelasin kan tadi di awal, gimana perbandingan Iya. gue kerja di Jakarta dengan gue di KL itu. Gue di Jakarta pernah nih Jumat sore jam 5, bos gue datang berdiri di bangku, dia ngomong gini dengan nyantanya, hehehe, sorry nih, kalian besok mesti lembur, hehehe. Nah, itu Jumat loh jam 5 dengan Hmm. ekspektasi kita kan weekend ini kita mau santai segala macam ya. Dan amazingnya lagi nih, Iya, apa iya, iya. pas lembur itu dia nggak datang gitu.
dia cuma nyuruh kita lembur. Gue bandingkan situasi yang dimana gue nggak pernah Oke. ada kondisi kayak gitu ya. Gue harus lembur dadakan kecuali emergency gitu. Maksud gue emergency dalam artian sistem gue down. Kalau itu gue harus mengutamakan Oke. gitu. Sistem gue down, tapi itu pun kalau sistem gue down dan gue udah set cuti di sistem, gue nggak akan di call. Gue nggak akan di call, backup gue lah Oke. yang akan menangani itu. Kalau dia nggak bisa, dia udah nyerah, baru dia call gue. Gitu. Jadi ada layeringnya, mereka menghargai waktu pribadi lu. Ini di Malaysia ya. Oh ya, disclaimer lagi, gue mensupport Australia New Zealand kerjaan gue. Jadi gue nggak tahu. Sebelum ini gue mensupport lokal di perusahaan yang lain itu. Gue sebelum kerja di financial service ini, gue kerja di salah satu manufacturer printer dan laptop. Nah, gue nggak tahu ini Oke. culture-nya Australia, New Zealand atau apa. Mereka nggak mengganggu gue saat gue cuti segala macem. Nah, ini dengan 2 jam flight ini, culture sudah berbeda jauh. Kita nggak ngomong income dulu ya. Kita ngomong work ethic, work culture udah berbeda, orang-orang berbeda. Jadi kalian mendapatkan horizon baru ketimbang kalian stay di Indonesia gitu, di kota manapun gitu. Dan gue sangat-sangat encourage kalian untuk coba. Masalah kalian negara apa eh, itu urusan belakangnya. Mungkin tiap negara kan kayak di Belgia berbeda, di UK berbeda, Singapura berbeda. Nah kalau itu kan susah ya. Gue sangat encourage dan jangan, gue tahu pasti ketika kalian mau pindah ke environment yang baru, perasaan takut itu ada. Bahkan gue sendiri pun yang pindah yang sangat dekat ini, dengan culture bahasa yang 99% sama. Saat itu pun gue ada ketakutan. Gimana orang-orang di sana, gimana gue tinggalnya, gimana transportasi segala macam. Hal-hal yang itu pasti ada. Bohong kalau kalian pindah itu dengan sangat enteng gitu ya. Apalagi kalau kalian sendiri ya nggak tahu siapa-siapa. Pas gue kesini gue nggak kenal Ya, ya, siapa-siapa ya. di Malaysia. Totally alone gitu. Jadi soliter lah. Nah, jangan takut itu wajar, tapi jalanin aja dulu. Karena eh, begitu kalian ada di negara baru, kalian akan surprise dengan perubahan eh, yang ada gitu, perbedaan yang ada gitu kayak culture-nya. Ya kalau makanan sih selera masing-masing, tapi kayak culture segala macam itu berbeda. Jadi coba, gue sangat-sangat encourage. Boleh kalian kerja dulu di Indonesia buat bisa ada comparison point gitu. Oh di Indonesia gue dulu kerja begini, di luar negeri gue kerjanya begini. Gitu. Ternyata berbedanya begini. Gitu. Jadi kalian kalau ditanya bedanya apa sih kerja di Indonesia sama di luar, nah, kalian bisa jelasin. Biarpun nggak harus, kalau kalian lulus Baik, kuliah, baik, lulus baik, sekolah, baik. mau langsung keluar ya fine fine aja sih. Horizon baru ya Nal. Gue bisa bersaksi. Horizon Yoi, baru sudah membuat Ronald menjadi lebih wise dibanding tahun lalu. Ada hasilnya. Tapi lu amin, puji mengencourage juga Tuhan. buat orang-orang yang mungkin gimana ya gue bilang ya, tahu diri lah ya, mungkin ya. Jangan orang yang sebenarnya nggak qualified gitu, tapi mimpinya kegedean gitu, gara-gara mungkin eh, sering scroll down di Instagram, YouTube, TikTok gitu, lihat orang-orang yang kerja di luar negeri gajinya gede, tapi sebenarnya dia tuh nggak punya skill yang mungkin dibutuhkan gitu ya. Ah, gua gini ya, Gung. Kalau gua apapun kondisi orang itu, gua selalu encourage gitu. Karena lu Oke, bakal surprise. menarik. eh Job opportunity itu, gua ngomong di Malaysia lah ya, itu sangat-sangat open untuk Mhm. orang dari berbagai golongan gitu. Kalau oke, gua sorry to say, untuk kita nih yang professional worker, skilled worker ya, itu mungkin lebih gampang ya. Lebih gampang dapat kerjaan. Nah, untuk orang-orang yang bukan skilled worker, mungkin sedikit lebih susah, tapi bukan mustahil. Nah, tapi bukan mustahil. Masalahnya gini, di sini banyak kayak eh, pekerja restoran aja rata-rata nih orang Indo gitu di sini.
banyak sekali. Nggak rata-rata orang Indo lah, ada orang Indo, ada orang Oke. Myanmar, ada orang Nepal. Jadi diversity-nya cukup tinggi. Jadi kalian coba, gue encourage siapapun kalian di golongan apapun kalian berada, jangan menyerah sama kondisi, coba keluar gitu. Tapi hati-hati gitu, karena sekarang kan kita tahu banyak human trafficking. Jangan, oh ada opportunity, udah ambil aja Ya. dulu. Enggak begitu juga. Tetap harus dengan pertimbangan yang matang. Dan buat teman-teman yang mau keluar, satu lagi gitu, notes dari gua, kalian ke negara orang, kalian adalah tamu, jangan berbuat seenaknya gitu. Contoh paling gampang kalau di Indonesia itu dengan gampangnya lo naik motor, naik trotoar itu hal yang wajar. At least di Jakarta yang sangat wajar gitu. Nah, di negara orang mungkin itu bukan hal yang wajar. Orang Atau malah kayak di dianjurkan. Indo kalian suka, Yang benar nah jadi salah, bisa yang jadi salah gitu, jadi mungkin ada benar. negara, nah bisa mungkin di Indonesia itu dianjurkan udah lewat trotoar, nah mungkin di negara lain enggak, atau mungkin ada negara lain yang lebih encourage lewat trotoar gitu. Jadi biar jalan rayanya bersih, oh gue encourage lu lewat trotoar ya, oke lah kalau emang di negara lainnya itu culture begitu ya, eh apa culture begitu ya udah ikutin. Nah, tapi poin gue adalah kalian tuh kan tamu di negara dan bersikaplah jangan seenaknya karena gue udah banyak melihat berita ya bukan berita resmi lah tapi berita-berita di Oke. Instagram News apa kayak orang Indonesia itu kayak berkumpul nyampah segala macem malah ada yang piknik di tempat yang nggak seharusnya Oke. ya kalian tahu diri itu di negara orang itulah yang mau gue bilang tapi gue tetap encourage siapapun itu untuk coba keluar. Oke. Oke, terus soal enak dan gak enaknya gimana nih? Eh, di Oke. Malaysia dibandingkan sama Indo. Oke, jadi kalau enak secara apa culture itu gue lebih suka di sini ya orangnya lebih beradab, maksudnya lebih educated, semua lebih teratur, tapi juga masih ada room for flexibility. Mereka nggak terlalu kaku-kaku amat, tapi juga masih dalam within boundaries lah, maksudnya aturannya masih Oke. ada itu. Kalau contoh paling gampang, lu di lampu merah berhenti, dan kalau lu nggak diklakson biar tetap jalan gitu, beda sama di Jakarta nih. Nah, Ya. kalau enak yang lain lagi ya work culture gue udah bilang segala macamnya. Nah, gue juga anak mall nih. Di sini enaknya di KL, especially banyak banget mall dan semua tuh terhubung sama public transportation. Ah, Bahkan ada oke. beberapa mall itu yang pemerintah itu sediain bus gratis. Sekarang sih udah nggak gratis, lu bayar RM1, tapi sangat-sangat affordable. RM1 itu ekspektasi mereka apa saat itu kan gratis ya. Ekspektasi mereka itu ini ada di mall-mall yang ramai turis. Jadi mereka berikan kenyamanan untuk turis biar lu habis belanja di sini, lu belanja lagi dong. Transportasinya kita sediain deh ke mall lain gitu. Ya, Oke. ekspektasi mereka tuh gue bilang, wow, genius. Pinter, Lu pinter. mengharapkan orang untuk tetap spend money dengan transportasi yang lu tanggung juga gitu. Tapi emang bus itu sekarang bayar RM1. Tapi RM1 itu 3.500, jadi ya Oke. gua rasa ya sebusway lah, se-Transjakarta. Jadi oke lah ya. Cengli lah, cengli lah. Ngeri lah, fair gitu. Fair, Jadi fair. Nal, biar Eh, biar belakang lu teralis, biar jendela lu teralis, malah lu lebih hmm. bebas ya di Malaysia ya. Oh iya. Nah ini gue emang nih gue tinggal di penjara nih kalau lu orang lihat nih ada teralis ya. Di kerangkeng, bro. Emang nggak di kerangkeng, takut lepas katanya, belum divaksin. Nah jadi nggak usah di kerangkeng dulu. Ini kerangkeng apa landlord gue yang pasang gitu. Jadi bukan pemerintah gitu. Jadi yang Oh, baik, baik. ngekerangkeng gue ini landlord sebetulnya bukan pemerintah. Mungkin Baik, on baik. behalf of the Malaysian government. Baik, baik. Nah, Lanjut, nah lanjut. kita lanjut. Lanjut. Next apa ya Gung tadi? Eh, Perpajakan mungkin atau beli oh perpajakan. Oke. Sorry lupa gue jadinya. Perpajakan nih, gue ngomong income tax dulu ya. ya, Kalau ya, ya. dulu nih gaji gue di Indonesia nih gue pernah ada di momen income tax gue saat itu kalau nggak salah 8 atau 10% ya, gue nggak ingat. Ini pekerjaan pertama gue, karena di pekerjaan pertama gue tax nggak gue yang bayar.
Tapi di kerjaan kedua gue di Indo, tax dibayar company. Jadi gue udah nggak tahu rate-nya itu berapa. Gue terima gaji bersih. Oke. Ya. Nah, kita ambil 8-10% ya. 10% lah kita ambil lah ya. Ya, Gue ya. ingat banget saat itu. eh jadi begini, pas gue ke Malaysia, income gue naik, dan to my surprise, tax gue secara persentase itu turun. Oke. Jadi mungkin saat itu 8-9% lah ya. Tapi dengan gaji gue yang naik, angkanya tetap sama. Bisa dia gue bilang turun dong berarti pajak gue, iya nggak? Betul, betul. Cuma nggak nyampe 10% berarti ya income tax. Nah, nggak nyampe saat itu. Tapi dengan 10 tahun gaji gue naik ya sekarang tax gue ada di roughly 12% mungkin. Gue nggak pernah ngitung lagi sih sebetulnya ya. Karena udah Kita 10 tahun sedih ya, kan. Adrian ya. Kita sedih ya lihat tax cuma 12% di Malaysia. Tenang Gung, Tunggu sesedih-sedihnya dulu, gua nggak sesedih lu Gung. tunggu dulu, Oh iya, iya. Gua sedih sih, gue yang tunggu paling dulu, sedih. tunggu Baik. dulu. Lu jangan sedih dulu sekarang Oh, gitu. iya, baik, Ntar baik. dulu sedihnya. Oh, baik, baik, baik. Sedihnya ditampung dulu gitu biar Oke, oke, oke. maksimal keluarnya. Oke, 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 lanjut, Jadi lanjut. nangisnya itu Bombay langsung. Nah, Iya, iya. jadi gue selama ini 13 tahun nih mereka nggak ngubah sistem pajak. Yang diubah itu cuma UI di pajak dan menuju lebih baik lah. Ya, jadi mereka nggak ngubah, nggak kutak-katik ada nih ya, ada satu negara nih yang cita-cita pengen bikin sistem perpajakan baru. Mereka tuh hire the most renowned consultant firm. Sampai gue denger nih itu sistem pajak yang ngeluh gitu. Nah, di Malaysia Ah, itu nggak ada kejadiannya ah, gitu. ah. Nah, malah gue baru gini, dulu nih sih, seingat gue, dan gue sangat-sangat ingat sebetulnya. Kalau gue beli gadget, gue bisa klaim ke pemerintah. Jadi pajaknya untuk si gadget itu diklaim dalam cap tertentu ya, ada capnya. Dan gue lupa, kalau nggak salah 3.000 ringgit. Itu sekitar 10 juta, mungkin rate sekarang itu 11-12 juta lah ya. Per 3 tahun. Per 3 tahun. Ah, Kemarin, gue baru ngecek, mungkin ini udah lebih lama diimplement gue yang baru sadar gitu. Sekarang, lu bisa klaim per tahun tax relief-nya untuk si gadget ini doang. ah. Jadi di sini tax relief-nya itu lumayan wow sekali untuk gua yang orang Indonesia yang boro-boro ngerilis gitu. Kalau ada lu dibebanin dulu di Benar, benar, Indonesia ya. benar, benar. Nah, contoh apa sih yang bisa gua relief? Ini sepengalaman gua ya. Mungkin yang orang lain berbeda tax relief-nya dalam artian kalau dia punya anak bisa klaim juga. Kalau dia punya istri yang nggak kerja bisa klaim juga. Kalau yang buat teman-teman yang muslim, mereka ada bayar zakat, mereka naik haji, bisa klaim juga. Oke. Nah, ini yang gua tahu nih juga ada buku education. Jadi kalau lu Oke. kursus, lu beli buku, lu bisa klaim tax relief-nya. Ini yang gue omongin dalam cap tertentu ya, nggak lu bisa klaim seenak lu juga, nggak ada capnya. Gue lupa tapi detail capnya. Terus kalau lu beli asuransi jiwa, lu bisa klaim. Asuransi kesehatan lu bisa klaim. Wow. Nah, dana pensiun juga lu bisa klaim. Karena gue nggak ada dana pensiun di sini. Dana pensiun dalam artian kalau di sini namanya EPF, di Indo itu BPJS. Kalau di Singapura apa ya Dri namanya? CPF, Central EPF Provident juga Fund. ya? CPF, Central CPF, Provident CPF, iya, Fund. Ya. Ah, CPF, oke ya. Nah, lu bisa klaim itu. Jadi, lu ada tax relief-nya itu. Ada banyak komponen tax relief-nya. Dengan artian, oke. lu rilis dengan cap tertentu dan lu harus keep receipt itu selama 7 tahun. Mereka bisa audit lu gitu. Iya dong, gua rasa fair. Ya, Lu ya, ya. Fair lah, fair lah. ngerilis sesuatu, fair lah ya. Lu Ya. keep receipt dalam 7 tahun gitu. Nah, di situ sistem perpajakan. Malaysia Lebih simpel. pemerintahnya royal ya. Banyak Oh, duit kali ya. ini kalau ini gue sangat-sangat appreciate dengan effortnya pemerintah Malaysia ya. Bukan mungkin gue bias karena gue tinggal di sini, tapi gue bisa mengcompare mereka itu lebih oriented sama welfare di masyarakatnya gitu. Biarpun Baik, Malaysia, baik, to baik. be honest, di sini pun mereka tuh banyak yang nggak seneng dengan pemerintah. Gue rasa di semua negara ada ya. Semua Tapi negara ada. tolok ukur mereka itu
Nah, kalau ukur mereka orang Malaysia lah ya, at least yang gue tahu, kalau ukur mereka itu nggak ke Indonesia, itu Ah, mereka ke oke. negara tetangga terdekatnya, Singapura. Jadi kalau Ah, ada public oke. transportation yang mogok, mereka bilang, coba aja, kalau di Singapura nih nggak akan kejadian gini. Ah, Jadi, begitu ya, ya, ya. jadi mereka melihat teman saudara mereka yang lebih di atas. Ya dong, kalau Ya, 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 ya. lu kan nggak compare dengan kondisi yang lebih di bawah. Gitu. Lu selalu compare yang di atas. Singapura pun begitu. Mereka mengcompare itu nggak dengan Malaysia, tapi mereka mengcompare itu dengan Australia. Ya, ya, Ini ya, yang ya. banyak orang-orang Singapura yang gue ini, mereka compare ke Australia lah. Mungkin Adrian yang pernah tinggal di Singapura bisa validate gue benar atau enggak itu statement gue Ya, ini. ya, 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 ya. Sedangkan di Konoha nih enggak ya, enggak gitu ya. Hmm. Eh, enggak compare sama negara tetangga yang lebih hebat gitu ya. Eh, Kayaknya enggak ya. Mereka malah Merasa dirinya hebat ya. menjelekan gitu, mereka Ah, iya. merasa dirinya hebat. Ah, Merasa ya, dirinya ya, ya. hebat. Karena ada Mentality yang beda bilang mentalitinya ya. mentality, mentality, Ya, 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 mentality ya. beda. Mentality beda. Iya. Terus untuk di Malaysia ini kalau mau beli properti harus PR kah atau foreigner boleh beli properti di sana? Oh, oke. Kalau properti ini base yang gue tahu karena kalau property law ini mungkin bisa berubah ya. Gua nggak aware itu bisa jadi. Nah tapi atau gue ada teman, gue sih nggak personally gue nggak punya properti apa di sini gue nyewa. Gue ada teman yang sangat baik, dia nggak apa, bukan PR, bukan citizen, sama kayak kita gitu, paspornya hijau, tiap Hmm. 5 tahun renew paspor di KBRI. Dan dia punya properti landed house yang terakhir gua dengar itu kita foreigner kalau kita tanpa program visa apa-apa pun kita bisa beli properti dengan minimal 2 juta ringgit. Tapi karena COVID saat itu pasar properti lesu, jadi cap-nya diturunin 1 juta ringgit, which is sekitar 3,5 miliar Oke. rupiah. Nah itu landed house, Di daerah KL situ dia lah ya. beli di KL, ya di KL. Ini gue Oke. bahkan walking distance kok ke dia. Mungkin gue jalan 15-20 menit nih nyampe ke rumah dia gitu. Oke, Dan oke. rumahnya cukup gede, 3,5 lantai atau 3,5 Oke. lantai sih gue Nice, ya, nice. cukup gede. Aha. Oh nggak cukup di situ, nggak di situ juga. Nah tunggu tahan dulu kesedihan lo ya. Eh, PBB-nya lo tahu 7 menit. berapa setahun? Berapa? 1 juta cuy, kalau gue rupiahin 300-500 ringgit gitu setahun gitu. Setahun ya untuk Baik. rumah dia yang sangat besar itu. PBB segitu gue sampai bilang anjay, gue lama-lama gue ngiri banget sama lu gitu. Gue sampai tumbuh rasa iri hati dan dengki ini gitu. Karena kenapa? Rumah gue yang mungkin nggak ada separohnya gedenya sama dia. PBB-nya juga sama gitu. Mungkin Oke. ini rumah gue cuma 2 lantai, itu pun 2 lantai, lantai atas pun cuma setengah ya, jadi 1,5 lah ya. Mungkin lo bisa bilang mezzanine lah, bahasa-bahasa zaman Oke. sekarang. Nah, PBB-nya sama gitu. di Nah, Indonesia nih, di Indonesia rumah lo. di Indonesia, di Ah, Jakarta. oke. Ini ngomong di Jakarta nih, PBB-nya segitu gitu. Nah, gue di daerah Jakarta Barat lah ya. Oke, oke. Nah, dekat PLTA situ lah. Nah, orang tua gue juga sama, tinggal dekat situ. Lo tahu, bos, berapa PBB-nya 1 bulan dengan kondisi rumah yang belum segede gitu, lebih gede dari rumah gue, tapi nggak segede rumah teman gue gitu. Dan eh, juga Baik, sama itu, baik. 1,5 lantai, 6 juta bos tahun. Baik, baik, baik. Ya, boro-boro Perpanjangannya nah, lebih. kalau di Jakarta jangan-jangan iuran preman aja bisa 1 juta setahun. Kita belum touch itu nih, Nah, ini nggak ada, jadi kalau apa? Kalau dia ini setiap hari raya nggak ada yang minta THR bos, nggak ada tuh yang namanya kita nih dari ini nggak Ah, ada yang minta THR segala macam, nggak ada gitu. Jadi yang lu bayar ya emang iuran resmi either dari klaster lu dan and/or dari pemerintah gitu. Kalau pajak kan dari pemerintah, tapi kalau kayak security segala macam facilities kan dari klaster lu kan. Nah, tapi itu pun dengan nilai yang harga apa yang lu bayarkan tuh di bawah itu dari yang di Jakarta, yang lu bayar di Jakarta lah.
Oke, jadi Jadi biaya biaya hidup murah ya di Malaysia ya in dibandingkan a Jakarta. nutshell, yes. Yes, Ah, yes. Murah. gile. Lebih murah Oke, bahkan. oke, Dengan oke, level oke. income di atas, biaya hidup stays the same lah ya. Jadi lu bisa maintain lifestyle lu dengan Oke. uang yang sama gitu. Bahkan kalau gua pulang ke Jakarta nih, gua ngedate sama istri gua, ya gua kita sebut mall lah Grand Indonesia, kita ke cafe di sana. Itu gue bisa easily spend 500-600 ribu ya. Buat Oke. makan doang nih, kita nggak belanja nih, makan doang nih bisa segitu. Mungkin orang tuh pas gila, lo orang makan apa? Oh, gue ke restoran yang cukup oke lah. Hmm. Nah, sementara ketika gue sama istri gue di KL, ngedate di KL, kita cuma habis 100 ribu, sorry, 100 ringgit, which is sekitar 300 ribu dengan kualitas yang similar, comparable lah. Oke, oke, oke. Di cafe yang kalau lu angkat tangan aja, kliennya udah dateng gitu. Oke, 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 oke. Nah, Jadi nabung juga oke. lebih lebih kenceng lah ya kalau di Malaysia ya. Oh, menurut gue iya. Penghasilan lebih gede, pajak lebih rendah, biaya hidup lebih rendah. Oke, oke. Menarik Hmm, Malaysia nih. hmm. Eh, Itu bedanya tapi Bung, ada disposable income sama income yang di-dispose. iya betul Nah, betul itu berbeda betul. ya. Disposable income yang harus didispose gitu. Jadi, Iya iya iya. emergency fund lah ya. Emergency-nya apa? Kalau ada ormas, minta THR. Cukup menohok. Tapi ada nggak enaknya nggak tinggal di Malaysia kalau dibandingin sama Indonesia? Apa yang nggak enaknya nih Ah, selama ka- 13 tahun ini? Pasti ada dong. ya, pasti ada lah. Nggak mungkin. Gua nggak boleh menutup mata nih. Ya ya ya. Nggak enaknya apa sih? Satu, gue di sini gue ada motor ya. Satu nih, nggak enaknya orang KL nih. Kalau parkir nih seenak perutnya aja gitu. Jadi di sini nggak ada parkir liar ya bos. Jadi lu kalau parkir ya lu nggak bayar gitu. Ada mesin, tempat-tempat yang Ah, dedicated parkir ada mesin. Tapi lu nggak bayar pun nggak apa-apa gitu. Selama nggak ketahuan. Dan ya. tempat-tempat ini kan public space. Sabtu Minggu itu gratis, gratis bos parkirnya. Jadi kalau Sabtu Oke. Minggu weekend nih, lu Ya, parkir itu nggak bayar. oke. Nggak ada parkir liar juga, nggak ada tiba-tiba yang, weh, bawa periwitan, Ya terus ya ya. minta 2.000 dulu Ya bos, wes, ya nggak ada ya. bos, nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Nah, tapi orang Kelly nih kalau parkir ini suka double park. Dalam artian, ini gue Ah, motor nih, motor aja nggak bisa keluar. Kenapa? Karena nggak dikasih celah sama mobil parkir sana sini gitu. Gue sampai ada momen gue kesel, apa gue hajar aja, baret-baret gue kabur itu. Wah, tapi nggak boleh dong. Nah, itu ya namanya ya ya. criminal activities. Nah, itulah yang gue kesel. Faktor kedua nih mungkin culture ya. Ini gue nggak menyalahkan orang kayak orang karena bahasa, spesial kita kalau di sini kan banyak orang Chinese. Kemudian dia melihat mereka gue keturunan Chinese, mereka dengan eh, voluntarily mereka langsung ngajakin gue ngomong either Cantonese karena di KL ini Cantonese. Kalau lu ke Penang mereka pakai Hokkien. Mereka Oke. langsung ngajak ngomong gue Cantonese atau Mandarin gitu. Dan gue nggak bisa gitu. Oke, Jadi oke. kadang-kadang mereka melihat gue agak heran gitu, agak Iya heran iya iya gitu. iya Ini iya. tapi itu bukan faktor yang ini. Begitu gue bilang, oh di sini pun ada banyak, ada juga lah orang Chinese nggak bisa bahas Mandarin atau Canton, ada banyak juga. Tapi Maksudnya nggak orang Malaysianya nih atau orang Indonesia? orang Malaysia ya. Orang Ah, Malaysia, orang oke. Malaysia. Orang Malaysia sendiri Oke, mereka oke. banyak yang nggak bisa. Bukan banyak dalam artian banyak banget, enggak. Oke, Ada oke. segelintir lah yang nggak Ya, bisa ya. karena Cina mereka luntur lah ya. mungkin Cina luntur. iya udah luntur ya. Kayak kita lah, Cina luntur nih. Kebanyakan di sini. OCBC, Ya. orang Cina bukan Cina. Nah, Itu nah, kayak Chinese kalau di sini Malaysian yang sebutnya itu kayak Chinese kenapa nih? Malaysian yang sekolahnya di sekolah negara deh. Iya. Betul, Ya. betul. Sekolah negara dan di rumah mereka pakai bahasa Inggris. Oke. Tapi itu bukan sesuatu yang sampai bikin gue tuh ngendek gitu, enggak juga. Cuman ada kadang-kadang ada rasa males lah kalau lu belanja nih, lu harus jelasin dulu gitu, lu tuh nggak bisa bahasa Mandarin. Nah, kayak Oke, gitulah. oke, oke, oke. Nah, Yang kalau salah di lu sini Nal, sebutnya bukan banana, salah sama mereka. dengan Malaysia. Nah, yang salah gue gitu, gue nggak menyalahkan mereka sama sekali karena it's their culture. Again kan di depan gue udah bilang, lu bertamu ke negara orang, ikutin culture mereka gitu. Nah, ya Ya, udah, ya, ya. itu kan culture mereka. Ya, 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 ya. Jadi itu lebih ke tidak nyamanan lah ya, urusan bahasa ya. Ya ketidaknyamanan bukan sampai yang bikin Ya, gua mendekel, ya, ya, tapi ya. karena gua for the sake of this podcast, gua harus mencari ketidaknyamanan. Ya itulah ketidaknyamanannya gitu. Dipaksakan, bro. Nah, harus dipaksakan gitu. Jadi
Baik, baik, Karena baik. gini, kalau gue bilang semua nyaman segala macam, ntar yang nonton podcast, bullshit kayaknya nih, nggak mungkin semua nih plus. Ya, 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 ya. Pasti ada Ya, negatifnya. ya, ya. Di Baik, sisi baik, gue baik. itulah negatif poinnya. Baik, 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 baik.